orang yang benar, yang hidup oleh iman, bisa mengundurkan diri dari iman tersebut. Ya, apakah Bapak percaya akan ayat ini atau tidak? Orang mengundurkan diri dari iman, definisinya apa dulu, Pak? Mengundurkan diri dari iman sehingga Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya. Dikatakan di sini Tidak kan? berkenan. Berarti orang itu tidak beriman lagi, begitu. Orang tidak beriman, Bapak. Ya. Jadi Iman orang itu yang beriman bisa mengundurkan diri sehingga tidak beriman dia, dan Tuhan tidak berkenan harus lagi lihat kepadanya. dulu, Pak. Lihat dulu. Iman ada dua. Iman keselamatan dan iman kehidupan. Saya persilakan Pak Steven. Oke, baik, terima kasih. Pertama saya akan bertanya kepada Dr. Eli. Ya, Pak Eli dulu. Tadi dikatakan bahwa berdasarkan posisi Bapak, keselamatan bisa hilang dan harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan, gitu ya. Jadi mempertahankan kekudusan itu kan berarti tidak berdosa, gitu ya. Mencoba tidak berdosa lah. Ya. Dengan demikian, berarti dalam posisi Bapak, kalau orang tidak berhasil mempertahankan kekudusan, artinya dia jatuh dalam dosa, keselamatannya hilang, benar atau tidak seperti itu, Pak? Saya klarifikasi dulu, jadi posisinya. Logika nomenklatur bahasanya secara formal di pengakuan itu memang disebutkan jika tidak mempertahankan keselamatan itu akan hilang. Jangan lupa tone-nya ada di keselamatan itu bisa hilang jika tidak mempertahankan. Jadi kalau gagal mempertahankan kekudusan, misalnya jatuh dalam dosa, keselamatan hilang begitu dalam posisi Bapak. Nah, kalau demikian adanya, tidak ada kata gagal di situ. Ya, misalnya orang tidak berhasil, kan katanya harus gitu kan, harus mempertahankan kekudusan. Kalau tidak berhasil mempertahankan kekudusan, maka keselamatan hilang begitu. Kalau demikian adanya, bagaimana seseorang bisa memiliki keyakinan keselamatan kalau begitu? Misalnya katakanlah Bapak atau saya atau siapa begitu, apakah Bapak sudah yakin bahwa Bapak tidak berdosa lagi begitu, tidak berdosa dan bisa menjaga kekudusan sepenuhnya? Kok bisa yakin akan keselamatan kalau demikian adanya? Oke. Saya tidak mau dimainkan oleh linguistik dari teman-teman, karena justru saya ingin menjelaskan bagaimana kami membaca dan menjelaskan apa yang kami yakini. Bagi saya itu tone yang lebih penting. Nah, begini, buku dari Versen itu masih mudah dicari. Saya bilang tadi itu menjelaskan. Jadi keselamatan itu dibuat, saya pikir bahasanya bahasa teologis sekali, covenant itu kan. Jadi memang si pembuat covenant itu nanti ada sejarah peradaban manusia mulai dari Abraham dan sampai kepada Kristus dan segala macamnya itu. Jadi ada dua pihak yang mengadakan perjanjian. Inisiator perjanjiannya dari Tuhan, dari Allah. Ada sealnya, ada meterainya. Apa itu? Kalau GPDI mengakui adalah darah anak domba Allah. Yang nanti tidak hanya di situ, dia harus dibaptis oleh Roh Kudus yang nanti orang GPDI meyakini tanda-tandanya yang bisa dihitung, yang bisa dinilai, yang bisa diukur adalah berbahasa roh. Tuh. Nah, jadi selama orang masih berada di dalam perjanjian yang ada meterainya tadi, lalu orang itu berada di dalam kesepakatan covenant. Nah, jadi ketika orang sudah tidak lagi mentaati aturan-aturan di perjanjian, lalu dia meninggalkan perjanjian, lah orang itu bukan lagi menjadi pemilik warisan di dalam covenant tadi. Itu yang dijelaskan oleh tokoh GPDI dalam menjelaskan. Oke. Jadi Pak, berdasarkan itu berarti seseorang memang tidak bisa memiliki jaminan begitu ya, tidak bisa memiliki jaminan. Yang penting dia harus terus
mengikuti perjanjian tadi itu. Kalau dia sedikit melanggar, maka dia akan berada di luar, gitu kan, menurut teori ini ya, menurut posisi ini. No. Ini perjanjiannya, ibaratnya ini kertas perjanjiannya ya. Ini covenant-nya. Semua ada perjanjian di situ. If you don't like the agreement, it's up to you kan. Itu. Jadi perjanjian ini ketika satu pihak tidak lagi ada di situ, apakah perjanjian ini menjadi usang? Kan tidak. Perjanjian ini kekal. Tapi orang tidak lagi mengakui isi perjanjian, ya orang itu yang tidak menjadi bagian dari perjanjian. Kan itu yang mau disampaikan, yang diajarkan oleh Pentekostalisme di situ. Bahasanya sesimpel itu sebetulnya. Hanya mungkin teman-teman dipengaruhi oleh bagaimana mereka membaca dirinya sekali. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Elia ya. Saya beralih ke Pak Weli deh. Pak Weli, halo Pak. Ya. Oke, siap. Ya, saya sangat tertarik dengan pernyataan Pak Weli tadi karena Pak Weli memegang posisi penebusan tidak terbatas. Ya, seperti tadi Pak Deki juga tertarik, saya juga tertarik. Penebusan tidak terbatas berarti kan Bapak percaya tadi dikatakan Yesus menyediakan penebusan untuk semua orang, begitu. Iya. Yesus menyediakan penebusan untuk semua orang, berarti Yesus ingin semua orang diselamatkan. Benar nggak itu? Kalau dia menyediakan keselamatan untuk semua orang, Yesus ingin semua orang diselamatkan. Kalau begitu, kenapa dia tidak memilih semua orang diselamatkan? Kenapa tidak memilih semua orang Selamatkan. Benar. Dasar pemilihan itu, ya. Karena dia sudah sediakan keselamatan untuk semua tadi kan, betul soal Bapak. Dia Betul. sudah sediakan tebusan. Dia sudah sediakan. Pertama, penebusan Yesus itu untuk semua orang, tidak serta-merta atau secara langsung itu untuk konsumsi penyelamatan. Penebusan itu adalah publikasi supranatural dari sorga kepada seluruh dunia. Baik kepada orang yang tidak selamat dalam arti menolak atau tanda petik secara soteriologi tidak dipilih, harus tahu bahwa juru selamat itu tidak ada orang lain. Hanya Yesus. Karena itu ketika Yesus pergi ke dunia orang mati, itu pun dikatakan di sana, ya, dikatakan di sana keruso memproklamirkan kebenaran bahwa satu-satunya juru selamat itu adalah Yesus. Jadi satu-satunya juru selamat dipublikasi sorga kepada dunia secara masif, bukan semata-mata tujuan utama untuk keselamatan, tetapi memberitahu bahwa juru selamat itu satu-satunya Yesus. Baru yang kedua, keselamatan itu secara keseluruhan bagi efektif bagi yang menerima Yesus, percaya atau yang dipilih itu, dialah yang diselamatkan. Lalu dikatakan kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Karena Allah itu dikendalikan dalam tanda petik. Selain hesetnya, juga dia maha adil. Adilnya adalah apa? Upah dosa ialah maut. Harus ada orang yang dicemeti. Jadi kalau ada orang yang diselamatkan, itu adalah anugerah. Kita itu, karena itu, dalam anugerah ini tidak ada yang bisa dibanggakan. Kekudusan, kesetiaan, apalagi Oke, Pak. Jadi maksud Bapak bahwa Tuhan harus tadi yang saya tangkap ya, bahwa Tuhan maha adil, makanya dia tidak memilih semua orang, begitu. Tetapi saya melihat justru aneh begitu. Salah Pak. Saya koreksi Pak. Kalau Tuhan tidak memilih semua orang, bukan masalah adilnya, tapi masalah kehendaknya. Ya, kenapa? Yang saya pertanyakan tadi ke Bapak belum jawab adalah, dia sudah jelas-jelas mati bagi semua orang. Tadi Bapak kan percaya unlimited atonement. Dia mati untuk semua orang, berarti kan dia ingin semua orang diselamatkan gitu. Kalau dia ingin semua orang diselamatkan, kenapa tidak dia pilih semua orang saja? Kalau begitu. Kata ini Pak, harus dia mati semua orang, tidak ada kalimat sambungannya. Karena itu dia ingin semua orang selamat. Tidak disambung situ. Oke, jadi menurut Bapak dia tidak ingin semua orang selamat. Enggak, Yesus ingin semua selamat awalnya. Tapi karena dosa manusia, ya, Yesus ingin memang selamat. Tapi karena dosa manusia menyebabkan orang tidak semua manusia selamat. Itu jadi yang menyebabkan orang masuk neraka bukan karena Yesus tidak ingin, tapi karena ulah manusia itu. Benar. Inginnya Yesus,
Yesus bisa paksa semua orang yang sudah berdosa itu balik ke dia. Tapi begini Pak, kan ada orang yang Yesus selamatkan begitu kan? Betul. Dan Yesus ingin mereka selamat gitu. Yang diselamatkan Iya. ini. Kenapa Iya. yang tidak diselamatkan ini kok Yesus tidak ingin mereka selamat? Yesus ingin semuanya selamat, tapi Kenapa tidak dia keselamatan pilih itu semua Pak kalau begitu? Ini yang tidak belum bisa. jelas gitu. Pemilihan gini Pak, dasar pemilihan kalau kita lihat di Roma, dengar dulu saya Pak. Pemilihan itu bukan dasarnya kebaikan manusia. Ya ngerti Pemilihan Pak, itu saya tidak permasalahkan. Sorry karena Oke. ini waktunya sangat sempit ya. Saya tidak permasalahkan. Jelas bukan berdasarkan kebaikan kita segala macam. Kita semua mestinya binasa, saya setuju gitu. Kita Iya. semua pantas binasa, setuju. Tapi Yesus kan menyelamatkan sebagian gitu. Dan sebagian ini tidak pantas juga. Yang diselamatkan kan tidak pantas. betul, Sebagian yang diselamatkan ini tidak pantas, saya amini. betul, Yang sisanya tidak diselamatkan ini juga tidak pantas, sama-sama tidak pantas gitu. betul. Jadi kenapa Yesus mau menyelamatkan yang ini? Kenapa Yesus tidak mau selamatkan ini? Padahal menurut Bapak dia sudah sediakan untuk semua orang. Dia sudah Ya, mati untuk semua orang gitu kan? ya. Nah, kalau menurut saya posisi ini jadi tidak konsisten sebenarnya. Gini. Dari sudut pandang saya Oke. gitu ya. Saya jelaskan begini Pak. Awalnya Yesus ingin semua selamat. Tapi dosa itu, tapi bukan Yesus kecolongan. Dosa itu menyebabkan semua orang masuk neraka. Lalu Yesus menyelamatkan sebagian orang bukan karena kebaikan, bukan karena dia tidak sayang, tapi dia memilih orang selamat ini karena kehendaknya. Jadi dia kan memilih. Di dalam Roma dikatakan, kalau saya memilih Yakub, saya tidak memilih Esau, itu kehendak saya. Jadi kalau dia memilih sebagian, tidak bisa dikatakan begini, Yesus kenapa kau tidak pilih semua? Hak prerogatif Yesus tidak bisa dibuat seperti manusia. Kenapa tidak pilih semua Yesus? Kita tidak bisa buka mulut di situ. Paulus bilang, Begini Pak, saya bukan mempertanyakan prerogatif Tuhan. ah, Yang saya pertanyakan adalah Tuhan jelas-jelas berkata dia mau semua selamat begitu. Oke deh, saya beralih ke pertanyaan kedua ke Bapak ya. Pertanyaan kedua adalah di dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. ya, Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa orang yang benar yang hidup oleh iman bisa mengundurkan diri dari iman tersebut. Ya, apakah Bapak percaya akan ayat ini atau tidak? orang mengundurkan diri dari iman, definisinya apa dulu Pak? Mengundurkan diri dari iman sehingga Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya. Dikatakan di sini. Tidak Kan? berkenan. Berarti orang itu tidak beriman lagi begitu. Orang tidak beriman, Bapak. Ya. Jadi Iman orang itu yang beriman bisa mengundurkan diri sehingga tidak beriman dia dan Tuhan tidak berkenan harus lagi lihat kepadanya. dulu Pak. Lihat dulu. Iman ada dua. Iman keselamatan dan iman kehidupan. Iman keselamatan satu kali saja. Pada waktu terima Yesus tutup peti, dia selamat. Lalu kedua iman kehidupan. Setiap hari kita beriman. Itu bukan mencari keselamatan, iman kehidupan. Ada saat-saatnya kita mundur Jadi dari maksud iman. Bapak ayat ini iman yang mana? Kalau itu konteksnya orang sudah percaya, berarti iman kehidupan. Oh tidak Pak, karena kita lihat di ayat yang ke-39 dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi mengundurkan diri di sini berbicara mengenai mengundurkan diri mengundurkan diri dari iman keselamatan dan menyebabkan binasa. Karena itu sudah dijawab di ayat itu, bahwa orang yang sudah di dalam iman, dikatakan tadi, tapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri. Itu adalah ajakan, Pak. Ayat 39 adalah ajakan supaya tetap di dalam iman. Ya. Ayat sebelumnya. Ayat 38 berkata bahwa ada kemungkinan itu gitu. Oh, itu penegasan itu, Pak. Penegasan. Benar, buktinya ditegaskan. Penegasan bahwa penegasan ini kalau misalnya bikin semacam warning, warning begitu, tapi warning itu tidak terjadi, Pak. Buktinya di ayat Bapak baca tadi bahwa kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Itu ajakan, membuktikan Pak. kepastian. Bukan, begini. Jadi kita lihat di sini. Ayat 38 tidak mungkin dihilangkan oleh ayat 39. Kita harus pegang dua-duanya. Betul. Ayat 38 berkata bahwa ada kemungkinan mengundurkan diri. Karena di situ memakai kata ean yang adalah suatu kita bilang conditional statement, ya, ean kita tahu. Conditional statement di dalam bahasa Yunani berarti ada kemungkinan begitu. Ada kemungkinan ean if katanya.
Jadi kalau kita bilang if apa, berarti ada kemungkinan itu terjadi. Nah, jadi Alkitab yang kita percaya diinspirasikan di sini berkata apabila if Ean dikatakan ya kan, dia mengundurkan diri, dan mengundurkan di sini berdasarkan konteks adalah mengundurkan diri dan binasa begitu. Nah, ayat 39 adalah ajakan dari penulis Ibrani yang menjadi suatu tema utama di dalam kitab ini. Janganlah kita melakukan seperti itu. Ayo, saya punya keyakinan kalian jangan seperti itulah begitu. Sehingga tetapi peringatan itu real begitu, real, dan itu bisa terjadi. Kalau sesuatu tidak mungkin terjadi, Pak, tidak mungkin kita peringatkan kan? Misalnya tidak masuk akal kalau misalnya saya bilang ke Bapak, Pak Weli, tolong jangan pergi ke bulan, kan nggak masuk akal karena Pak Weli memang nggak bisa ke bulan begitu. Nah, kalau saya memberikan suatu peringatan, berarti itu sesuatu yang possible begitu. Kalau nggak perlu peringatan itu. Jadi gini Pak, itu kitab Ibrani. Kitab Ibrani ada penegasan, ada ilustrasi, ada analogi PL. Ya, itu yang kalimat begitu Bapak temukan di tempat lain, jarang bahkan tidak ada. Itu penegasan dalam kitab Ibrani. PL itu seperti itu penegasan-penegasannya kepada Musa yang orang sudah selamat. Ada banyak Pak sebenarnya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2, Paulus berkata di situ bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh iman, asal kita teguh berpegang pada apa yang kita dengar dari mulanya. Jadi ada kata asal lagi. Sekali lagi di dalam Alkitab ada banyak kata-kata kondisional ini. Asal, jika. Jadi terlihat sekali bersyaratnya itu begitu Pak. Ya. Nah, itu bukan asal di sana Pak. Asal, bukan Pak. Penegasan pada mempertahankan itu. Kalau kita lihat, coba Bapak buka teksnya. Coba kita buka. Saya bukakan. Saya buka 1 Korintus 15 ayat 1 dikatakan di situ. Di sini adalah ayat 2 dikatakan di sini kan. Nah, di sini dia memakai kata A itu juga adalah kondisional. Kata kete, jika kita berpegang teguh katanya di situ. Nah, jadi 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 2, Pak. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Jadi kata asal di situ jelas-jelas mengindikasikan suatu kondisional, suatu syarat begitu. Dan ini jelas-jelas bicara mengenai keselamatan di sini. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal, berasal dari kata di dalam bahasa Yunani. Katekete gitu. Jadi saya rasa kita harus amini ini. Ya pasti setuju ya Pak Willy ya. Enggak, ayat ini tidak enggak. Itu tidak selamanya menegaskan satu perbuatan, yaitu dipertahankan iman itu sehingga orang itu selamat. Tidak seperti itu, Pak. Enggak, itu kan kondisional, if Pak, if. Betul. Itu ada kondisional penegas, ada kondisional syarat. Jadi kalau kondisional syarat itu ada syarat yang harus dipenuhi. Ini kondisional penegas. Jadi ada macam-macam itu Pak. Saya ngerti, ada 4 kelas kondisional dalam bahasa Yunani. Ada 4 kelas, ada first conditional, second conditional. Itu kita paham. Tetapi apapun itu tetap kondisional. Kita bisa membaca buku Daniel Wallace misalnya ya, Greek Beyond the Basics segala macam. Dia mengatakan bahwa jelas sekali walaupun first conditional itu hanya merupakan suatu ajakan atau suatu asumsi bahwa tapi itu tetap suatu kondisional begitu. Terus suatu kondisional, jadi saya rasa dikatakan kalau enggak ini enggak menjadi enggak jelas kenapa dikatakan ada asal atau jika ya kan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal karena ayat ini berlanjut kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, ayat ini berkata. Berarti kalau orang itu alfa atau gagal menjalankan syaratnya ini, dia bisa sia-sia menjadi percaya. Kapan orang bisa sia-sia menjadi percaya? Kalau dia tidak percaya lagi. Ini dia nih yang dimaksud. Sia-sia percaya, asal itu. Jadi ditujukan kepada penegasan kalau orang percaya itu jangan sia-sia, itu maksudnya Pak. Benar. Kalau dia percaya tapi kemudian murtad atau tidak percaya lagi, maka percaya dia yang pertama itu sia-sia Pak. Gitu. Di sini tidak ada istilah murtad. Ya, tidak ada istilah murtad. Enggak, itu asumsi Bapak. Karena saya mau pakai istilah murtad atau enggak lah. Dikatakan di sini, pokoknya kalau kamu tidak berpegang kepada Injil. Pak, kita nggak usah bicara kita nggak usah bicara itu. Kita bicara di sini kalau kamu tidak teguh berpegang padanya, gitu kan? Oke, saya habis waktu, saya lari ke Pak Deki ya. Ya, ke Pak Deki terakhir. Pak Deki. Pak Deki tadi kan mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin gagal mencapai maksudnya. Ya. Di dalam pengertian tertentu saya setuju Pak. Tetapi saya ingin bertanya kepada Bapak, ada nggak menurut Bapak Tuhan menginginkan sesuatu tapi kemudian tidak terjadi, gitu? Apakah itu absolut tidak ada
atau dalam kasus tertentu ada gitu. Tuhan menginginkan sesuatu Tetapi tidak terjadi. Saya agak sulit menjawab pertanyaan itu karena tadi saya katakan saya bukan sistematik teologian, saya biblical theologian. Jadi kalau Bapak mengajukan satu pertanyaan yang umum, letakkan itu dalam konteks tertentu sehingga saya bisa lihat korelasinya. Oke, baik. Intinya saya ingin menuju kepada bahwa Alkitab jelas-jelas mengatakan ada saatnya Tuhan ingin sesuatu dan tidak terjadi gitu. Misalnya Tuhan ingin mengumpulkan orang-orang Yerusalem kepada keselamatan ya, tapi mereka tidak mau, katanya Tuhan bilang begitu. Jadi intinya mungkin karena waktu sangat singkat ya, bisakah Bapak melihat bahwa kedaulatan Tuhan itu Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk merespon secara free gitu, sehingga antara kedaulatan Tuhan dengan kebebasan manusia tidak perlu bertabrakan gitu. Nah, kedaulatan Tuhan dan kebebasan manusia itu tidak bertabrakan. Ya, setuju. Tetapi soal pertanyaan Pak Stephen tadi, apakah Tuhan menginginkan sesuatu lalu itu tidak terjadi? Saya kira kita perlu membuat kategori-kategori